Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian pemirsa penonton setia kambing Indonesia. Hari ini kita ada kegiatan melakukan penyuntikan vitamin kepada kambing-kambing lepas sapi. Penyuntikan vitamin ini diberikan untuk kambing-kambing lepas sapi selama 3 bulan. Jadi pada umur 3 bulan kambing-kambing yang ada di sini kita lepas sapikan. Kemudian selama proses lepas sapi itu kita berikan vitamin. Biasanya kita berikan vitamin kepada kambing-kambing yang pertumbuhannya kurang bagus atau yang kerdil-kerdil. Ini untuk mencegah terjadinya stunting pada anak kambing. Hari ini kita dibantu oleh Dr. Hewan Jul Asmi yang akan melakukan pemberian vitamin. Bapak Ibu selamat mengikuti sampai selesai video ini, semoga nanti mendapat wawasan atau ilmu baru tentang penyapihan anak. Jadi kenapa dilakukan penyapihan? Supaya induk-induk bisa dikawinkan kembali dan kemudian juga bisa bunting tanpa terganggu oleh proses menyusui pada anak. Ini yang bagus-bagus pertumbuhannya, tapi ada pada umur yang sama, umur 4 bulan, 5 bulan masih kerdil-kerdil. Yang kecil-kecil ini wajib diberikan pemberian vitamin. Yang besar-besar boleh diberikan, sifatnya sunat. Tapi kalau yang kecil, yang kerdil-kerdil ini wajib diberikan supaya mencegah terjadinya kekerdilan pada anak-anak kambing. Ini yang nampak depan kita ini Dr. Jul nih. Ini udah sangat profesional nih dengan kambing-kambing. Beliau menangani 2.500 ekor kambing, semua di bawah pengawasan dokter hewan untuk terhadap pemeliharaan kesehatannya. Dokter hewan berperan di sini sangat penting adalah untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Karena pada usaha peternakan pengobatan sangat dihindari karena kalau ternak sakit itu sudah pasti mengalami kerugian berupa penurunan produksi, risiko kematian dan sebagainya. Maka upaya yang paling efisien dilakukan adalah melakukan pencegahan. Kita usahakan supaya kambing-kambing tidak ada yang sakit. Kenapa ini penting diberikan pada anak lepas sapi? Sebagaimana kita ketahui bahwa sewaktu dia menyusui, si anak memperoleh kekebalan tubuh antibodi itu dari air susu induknya. Kemudian air susu itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kandungan gizinya sangat baik. Mungkin kalau kita tidak berlebihan, kita bisa katakan bahwa air susu itu makanan terbaik yang ada di bumi. Lalu kita ganti dia dengan makan rumput. Begitu susu anak di sapi kan dia nggak memperoleh susunya lagi dari induknya, maka dia akan mengkonsumsi konsentrat dan rumput. Bagaimana kita ketahui rumput itu nilai nutrisinya sangat rendah jika dibandingkan dengan air susu, sama seperti kita membandingkan langit dengan bumi. Makanya terjadi penurunan kualitas pakan yang sangat signifikan. Kemudian anak kambing yang baru masih berumur muda 3 bulan itu belum bisa menghasilkan antibodinya sendiri dengan optimal, sehingga butuh support dari luar untuk kebutuhan antibodinya. Salah satu untuk meningkatkan antibodi adalah dengan memberian vitamin kepada anak kambing dengan cara melakukan penyuntikan secara intramuskuler. Berapa banyak vitamin diberikan nanti kita tanya dokter hewan. Tapi saya tadi sudah coba spill untuk yang kecil-kecil, katanya cukup 1 mili, sementara untuk yang ukuran besar bisa diberikan 2 mili. Ini proses pengambilan obat dan melakukan speed. Harus diperhatikan speed yang digunakan harus baru dalam keadaan steril supaya tidak menyebabkan infeksi pada kambing yang disuntikkan. Jadi kita akan cerita panjang lebar tentang penggunaan speed, cara penggunaan speed, faktor resiko kalau menggunakan speed tidak benar, tidak baik.
saraf kambing. Ini nanti kita akan cari waktu yang tepat untuk berdiskusi tentang teknik-teknik pengobatan pada kambing. Ini saya sangat mencegah memberitahukan merek obat, tapi Bapak Ibu perlu perhatikan vitamin itu ada yang pelarutnya menggunakan minyak, ada yang menggunakan air. Biasanya vitamin A, D, E, K itu menggunakan pelarut air juga, minyak. Sementara vitamin B itu menggunakan pelarut air. Jadi kalau menggunakan vitamin-vitamin yang berpelarut minyak, pasti waktu kita mengambil obat dalam botol itu akan lama. Dan waktu proses penyuntikan juga akan butuh tenaga yang lebih, dan kemudian juga waktu yang agak sedikit lama karena dia susah keluar dari lubang speed yang kecil. Biasanya bagaimana kita mensiasatinya? Biasanya kita menggunakan kepala speed atau jarum yang besar, ukuran besar. Lalu ditancapkan di botol, dibiarkan tetap di situ. Nanti hanya mengganti speednya aja, ganti speed, pakai mata yang baru. Biasanya untuk menghemat pemberian obat di lapangan juga, kita hanya mengganti ujung jarumnya saja. Jadi speednya tetap kita gunakan, bahkan bisa-bisa sampai tulisannya pudar. Hindari menggunakan tulisan yang sudah pudar karena nanti tidak akurat dalam proses penarikan obat dan pemberian obat kepada ternak. Jadi itu hanya trik-trik yang bisa digunakan. Sebaiknya setiap ekor ternak itu menggunakan jarum speed yang berbeda. Karena apa? Karena kalau sudah kita gunakan sekali dan gunakan pada ternak lain juga bisa membantu proses penularan penyakit ini dari kambing satu ke kambing lain. Di samping itu, ujungnya yang halus dan tajam itu bisa bengkok pada saat kita menggunakan, terutama pada saat pengambilan obat dalam botol, kemudian menyuntikkan obat ke kambing, dan kemudian melakukan pengambilan baru dan sebagainya. Akhirnya dia bengkok. Kalau bengkok, itu menyebabkan luka pada jaringan yang mau kita suntik, sehingga terjadi terbentuk radang. Bisa juga menyebabkan abses. Kalau Bapak Ibu pernah perhatikan, abses biasanya daerah yang sering kita suntik. Kambing ditangkap, kemudian dilihat nomor ternaknya, kemudian dilakukan pencatatan, dan seterusnya dilakukan penyuntikan. Ini untuk penyuntikan obat yang di bawah kulit, kita perhatikan. Itu obat apa yang disuntik bawah kulit, dokter? Vitamin E. Vitamin E. Ya. Pemberian vitamin E. ADE. ADE itu diberikan secara subkutan. Vitamin-vitamin yang pelarutnya minyak tadi diberikan secara subkutan. Sementara yang larutnya air bisa diberikan secara intramuskuler dan juga subkutan. Kenapa nggak ada yang diberikan dalam ini daging, Jul? Untuk umur lepas sapi menghindari cedera saraf. Oke. Lebih aman kita berikan secara subkutan. Oke. Berarti semua vitamin bisa diberikan dengan subkutan dan intramuskuler ya? Ya. Ada nggak vitamin yang nggak bisa disuntik secara intramuskuler? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, oke. Cuma untuk hewan-hewan muda itu lepas sapi, prasapi itu sebaiknya dia subkutan demi menghindari cedera saraf. 11-2, 3-2-3. 11-2, 3-2-3. Cara penyuntikannya, kalau subkutan itu kulitnya diangkat, kemudian disuntikkan jarum, dan kalau jarumnya bisa digoyang, berarti itu di subkutan. Kambing pun lebih nyaman subkutan daripada intramuskulus ya. Iyalah. Kalau kita suntik secara intramuskulus biasanya dia akan berteriak, menjerit karena ada rasa sakit. Tapi kalau secara subkutan dia cenderung lebih nyaman. Karena pada kulit permukaan atas sel-sel sarafnya sedikit, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Kalaupun dia berteriak, itu bukan
bukan karena rasa sakit, tapi karena proses treatment waktu ditangkap. Ini dia 82 nggak nyaman, ada rasa takut, dia sakit. Tapi pada saat dokter melakukan penyuntikan, kita bisa perhatikan dia diam aja. Tapi kadang-kadang yang menghandle-nya juga menggunakan sedikit trik supaya si kambingnya nggak teriak. Lumayan juga suaranya itu karena dekat dengan kuping yang melakukan pengamanannya. Nah, kita perhatikan dia tenang. Kalau disuntik dia tenang. Sebelah sana Jul tadi udah. Nah, ini dokter hewan di sini melakukan penyuntikan itu dalam satu hari bisa sampai 60 sampai dengan 100 ekor kalau untuk pemberian vitamin. Mungkin demikian dulu video kita hari ini. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, bisa kita lanjut di ruang diskusi dengan meninggalkan pesan. Insyaallah kita akan coba balas nantinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.